find a way to run from the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang nilai tukar. Dan ini kelompok 2. Halo. Oke, yang pertama ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ekspor yaitu produksi yang dilakukan dalam negeri dan dipasarkan ke luar negeri. Impor yaitu produksi yang dilakukan di luar negeri dan dipasarkan ke dalam negeri. Ekspor neto yaitu nilai ekspor sebuah negara dikurangi dengan nilai impor negara tersebut. Ekspor neto bernilai positif apabila ekspor lebih dari impor, dan hal ini disebut dengan surplus perdagangan. Ekspor neto bernilai negatif apabila ekspor lebih kecil dari impor, dan hal ini disebut dengan defisit perdagangan. Yang ketiga ada ekspor neto bernilai 0 apabila ekspor sama dengan impor, dan hal ini disebut dengan perdagangan seimbang. Materi kedua akan dibacakan oleh Ihsan Ahmad. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, selera konsumen. Kedua, harga dan biaya transportasi. Ketiga, nilai tukar mata uang. Keempat, pendapatan konsumen. Kelima, kebijakan pemerintah. Aliran sumber daya keuangan terbagi menjadi 2, yaitu arus keluar modal neto dan arus modal keluar negeri. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi dengan pembelian aset domestik oleh warga asing. Ya, terima kasih. Materi ketiga kita akan dibacakan oleh Rainiti. Arus modal keluar negeri terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada investasi luar negeri langsung yang bersifat aktif. Yang kedua ada investasi portofolio yang bersifat pasif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Suku bunga real yang dibayarkan atau aset luar negeri. Yang kedua ada suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Yang ketiga ada resiko ekonomi dan politik. Dan yang keempat ada kebijakan pemerintah. Oke, presentasi yang ketiga udah selesai. Kita akan lanjut ke presentasi yang keempat, akan dibacakan oleh Jiwa Adi Cahya. Nilai tukar mata uang atau yang disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika terhadap rupiah. Apabila nilai tukar meningkat, maka rupiah mengalami depresiasi. Apabila nilai tukar uang menurun, maka rupiah akan mengalami apresiasi. Sementara untuk satu negara menetapkan satu nilai tukar rupiah, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Yang kelima akan dibacakan oleh Pak Rezi Aditya. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar, diantaranya yang pertama itu pembayaran impor. Jadi semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar melemah. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu aliran modal keluar atau capital outflow.
yang mana semakin besar aliran keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan selanjutnya akan memperlemah nilai tukar. Dan yang terakhir itu kegiatan spekulasi. Jadi semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar terhadap mata uang asing. Yang kelima udah beres, sekarang kita lanjut yang keenam yuk, akan dibacakan oleh Sri Rahma. Faktor yang mempengaruhi nilai valuta asing diantaranya yaitu yang pertama ada penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara. Dan pada lanjutannya, nilai tukar pada mata uang asing cenderung menguat atau disebut apresiasi. Yang kedua, kemudian ada aliran modal masuk atau cash inflow. Semakin besar aliran modal masuk, nilai tukar akan semakin menguat. Kemudian ada faktor yang menyebabkan kurs selalu berubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu fluktuasi kurs yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena melonjaknya inflasi, defisit neraca perdagangan, atau yang biasa disebut dengan impor lebih besar daripada ekspor. Melonjaknya jumlah hutang luar negeri, menurunnya jumlah cadangan devisa, biasanya akan diikuti dengan penurunan nilai mata uang atau kurs. Yang kedua, faktor non-ekonomi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nilai mata uang dikaitkan dengan perubahan iklim investasi pada pasar uang seperti situasi politik yang memanas, menjelang pemilihan presiden, kejadian bencana alam, terorisme, perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya transportasi dan distribusi. Oke, pemateri yang ketujuh di sini ada Melinda. Teori yang menjelaskan mengenai nilai tukar atau kurs ada 3. Yang pertama, pendekatan tradisional atau traditional approach, yaitu sejauh mana suatu negara mampu memproduksi suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain dari negara mitra dagangannya. Yang kedua, ada pendekatan moneter atau monetary approach, yaitu merupakan kombinasi antara teori kuantitas yang dicetuskan dengan teori tentang penentuan nilai tukar mata uang. Perubahan terhadap nilai tukar mata uang dengan jumlah yang beredar akan menyebabkan perubahan pada nilai tukar mata uang atau kurs. Yang ketiga, ada teori paritas daya beli atau purchasing power parity, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain ditentukan oleh rasio antara harga umum suatu negara terhadap harga umum negara lain. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang ke-8, yaitu ada Susan. Sistem nilai tukar mata uang, fixed exchange rate. Sistem nilai tukar tetap. Nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain yang ditetapkan pada nilai tertentu. Yang kedua, managed floating exchange rate. Sistem nilai tukar pengembang terkendali. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut batas pita intervensi. Floating exchange rate. Sistem nilai tukar pengembang bebas. Nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasaran. Terima kasih. Oke, materi yang terakhir kita akan dibacakan oleh Marsha. Yang ke-9, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter atau yang berhak merumuskan kebijakan ini adalah Bank Sentral. Di Indonesia, kebijakan diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar. Tujuan utama dalam kebijakan nilai tukar adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas ini tukar dapat mendorong stabilitas lainnya adalah mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan dan juga lebih banyak ditekankan pada hal-hal yang menunjang keseimbangan neraca pembayaran. Jadi kesimpulannya di sini adalah perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam berdagang internasional seperti ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor yaitu selera konsumen, harga, dan biaya transportasi.
Nilai tukar mata uang atau disebut dengan kurs, yaitu harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Apabila nilai tukar meningkat, nilai rupiah mengalami depresi. Apabila nilai tukar menurun, maka rupiah akan mengalami apresiasi. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar ada pembayaran impor, aliran modal keluar, kegiatan spekulasi. Dan satu lagi, sistem nilai tukar mata uang ada 3, yaitu fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Satu lagi, sistem nilai tukar mengambang bebas. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, itu semua materi dari kami kelompok 2 tentang nilai tukar. Semoga bermanfaat buat Anda dan jangan lupa dimaafkan ya kalau ada kesalahan. Kami dalam tahap pembelajaran juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.